Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sebagai makhluknya, terutama nikmat iman dan Islam serta sehat walafiat. Sholawat mahasalam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Bani Hasim dari kelas PAIC semester 7, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPLK MDKC tahun 2020 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Peradaban Emas Dinasti Abbasiyah MTS kelas 8. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa selalu diberikan keberkahan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kelapangan dada untuk menerima pelajaran-pelajaran yang akan kalian dapat pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama menyiapkan diri kita masing-masing, baik fisik maupun psikisnya, agar nanti ilmu yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, sebelum kita berdoa, coba anak-anak tengok semua di bawah. Kalau misalkan ada sampah, silahkan diambil terlebih dahulu. Dan kalau misalkan tidak ada, kalian duduk manis, kita akan mulai mendoa. Baik, ketua kelas silahkan untuk memimpin doanya. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan. Nah, baik. Mari kita lantunkan sejenak bacaan Asmaul Husna dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lantunkan bersama-sama. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ya Mutakabbir ya Khaliq, ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razzaq, ya Fattah ya Alim, ya Qabid ya Basit, ya Khafid ya Rafi, ya Mu'iz ya Mudhil, ya Sami ya Basir, ya Hakam ya Adil, ya Latif ya Khabir, ya Halim ya Azim, ya Ghafur ya Syakur, ya Ali ya Kabir, ya Hafiz ya Mukit, ya Hasib ya Jalil, ya Karim ya Raqib, ya Mujib ya Wasi', ya Hakim ya Wadud, ya Majid ya Ba'id, ya Syahid ya Haq, ya Wakil ya Qawi, ya Matin ya Wali, ya Hamid ya Musi, ya Mubdi ya Mu'id, ya Muhyi ya Mumit, ya Hayyu ya Qayyum, ya Wajid ya Majid,
Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir. Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya mutali, ya bar, ya tawab, ya muntakim, ya afu, ya ra'uf, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan Asmaul Husna tadi menjadi ladang pahala bagi kita semua. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya dipanggil, harap acungkan tangan. Faizur Rahman, ada ya? Ila Fitriati, oke ada. Dea Judita Putri, kemana Dea? Oh sakit. Oke, nanti anak-anak sekalian, tolong kalau misalkan udah 3 hari dijenguk ya. Oke lanjut. Ali Falahi, oke ada. Iqbal Muta'al, ada. Ahmad Tajul Arifin, ada. Oke. Baik anak-anak, kalian semua harus semangat dalam menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu itu sangat berguna sekali untuk kalian, ya. Meskipun ilmu pelajaran, apalagi sejarah wajib kalian ketahui. Karena ada pepatah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, mengapa demikian? Karena sejarah ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua sebagai tolak ukur kita ke depannya sebagai seorang yang terpelajar gitu ya. Oke anak-anak, ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Oke, silakan acungkan tangan yang masih ingat. Baik, Faizur Rahman, silakan. Materi apa yang telah kita bahas pada minggu lalu? Oke, bagus. Jadi, materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu yaitu tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Jangan sampai dilupakan itu materi itu ya. Karena awal materi itu yaitu dasarnya itu. Ya. Oke. Bapak sekarang akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang dimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menanamkan sikap spiritual dan sikap sosial kita kepada peserta didik ya. Jadi supaya peserta didik ini mempunyai nilai ataupun sikap spiritual dan sikap sosial yang nantinya bakal berguna sekali untuk para peserta didik. Dan selanjutnya mampu menjelaskan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ilmu-ilmu agama. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk peserta didik itu mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang terkenal ataupun yang populer pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ilmu-ilmu agama. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi, silahkan anak-anak buka buku paketnya masing-masing dan silahkan baca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai peradaban emas dinasti Abbasiyah, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
dan bidang ilmu agama. Itu ada di halaman 24. Silakan teman-teman ataupun anak-anak buka dan baca dan pahami. Setelah itu baru Bapak akan membuat ataupun membentuk sebuah kelompok yang dimana nanti akan dibentuk kelompok ahli dan kelompok biasa. Oke, silakan dibaca teman-teman. Baik anak-anak, Bapak anggap semuanya sudah dapat bekal untuk materi pelajaran kita hari ini mengenai perkembangan ataupun peradaban emas dinasti Abbasiyah, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu agama. Baik, Bapak akan menjelaskan secara detailnya ataupun untuk materi pelajaran kita hari ini. Oke, peradaban emas dinasti Abbasiyah khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ilmu-ilmu agama. Oke, teman-teman. Yang pertama, untuk bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan ini diantaranya ada 6. Yang pertama, ilmu pengetahuan ataupun filsafat, ilmu filsafat. Yang kedua, kedokteran. Yang ketiga, matematika. Yang keempat, astronomi. Yang kelima, ada ilmu sejarah. Dan yang keenam, ada ilmu geografi atau kita sering sebut dengan ilmu bumi. Nah, itu merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mengalami perkembangan ataupun kemajuan di dalam masa peradaban dinasti Abbasiyah. Baik, Bapak akan jelaskan yang pertama, yaitu mengenai ilmu filsafat yang mengalami perkembangan pada saat itu. Yang dimana ilmu filsafat itu merupakan atau bisa diartikan sebagai pengetahuan dengan akal budi tentang segala sesuatu yang ada, hakikat yang ada, hukum yang ada, dan dimana filsafat ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis ini menjadikan ataupun dijadikan sebagai sumber dari ilmu filsafat itu sendiri. Dan adapun tokoh-tokoh dari ilmu filsafat, diantaranya ada Al-Farabi. Al-Farabi ini mempunyai ataupun menulis beberapa karya yang sangat terkenal sekali. Bisa anak-anak lihat di buku paket itu banyak sekali buku-buku ataupun karya-karyanya yang telah ditulis oleh beliau ataupun oleh Al-Farabi. Dan yang kedua ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini juga banyak sekali karya-karyanya yang saat ini masih dikaji oleh para pelajar ataupun peserta didik, bahkan para sejarawan. Nah, itu merupakan karya-karya yang terkenal dari ilmu filsafat, yang dimananya tokoh-tokoh ilmu filsafat ini ada Al-Farabi, ada Ibnu Rushd, dan yang ketiga ada Ibnu Bajjah, serta yang terakhir ada Ibnu Tufail. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh yang sangat terkenal sekali pada zamannya ataupun pada dinasti Abbasiyah. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ilmu kedokteran. Awas, anak-anak yang di belakang jangan ribut mulu, nanti akan Bapak tandain yang ribut-ribut. Oke, ada yang tahu tentang ilmu kedokteran itu maksudnya seperti apa? Oke, akan Bapak jelaskan. Jadi, ilmu kedokteran itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari keadaan kesehatan dan penyakit pada tubuh manusia, yang menggunakan cara-cara tertentu yang sesuai dengan kaidah kesehatan. Nah, itu merupakan pengertian ataupun definisi dari ilmu kedokteran itu sendiri. Baik. Dan adapun tokoh-tokoh yang sangat populer sekali ataupun yang terkenal sekali pada saat itu, yaitu diantaranya ada Ali bin Robban At-Tabari. Ya, itu merupakan salah satu tokoh yang ternama pada saat itu. Dan yang kedua ada Ar-Razi atau sering disebut dengan Rhazes, ya. Dan yang ketiga ada Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini mendapat julukan ataupun mendapatkan sebuah julukan dengan Raja Obat. Nah, dia yang menemukan tentang peredaran darah. Nah, itu merupakan Ibnu Sina yang sering terkenal, bahkan sampai saat ini kedokteran menuju ataupun berkiblat kepada Ibnu Sina. Dan yang selanjutnya ada
Abu Zaid Hunain bin Ishaq al-Ibadi. Itu merupakan tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh ilmu kedokteran yang terkenal pada saat itu. Yang ketiga ada bidang matematika. Nah, matematika itu sudah tidak asing lagi di otak kita. Pasti yang pertama muncul yaitu Al-Khawarizm, ya, atau Al-Khawarizmi lah. Jadi, pengembangan ilmu matematika itu ataupun bisa dikatakan sebagai ilmu hisab dibutuhkan pemerintah untuk merencanakan pembangunan secara cepat. Contohnya seperti apa? Yaitu dalam pembangunan gedung. Setiap sudut gedung itu harus terukur secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan gedung tersebut. Nah, adapun tokoh-tokoh matematika yang terkenal seperti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, tokoh yang paling terkenal itu sampai sekarang sampai sekarang dijadikan sebagai guru oleh para sejarawan, bahkan kita sendiri, yaitu ada Al-Khawarizmi, ya. Dia merupakan salah satu orang penemu angka 0. Nah, jadi angka 0 itu pertama kali ditemukan oleh Al-Khawarizm. Dan yang kedua ada Umar Khayyam. Dan yang ketiga ada Al-Bairuni, serta yang terakhir ada Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas. Itu merupakan tokoh-tokoh matematika yang terkenal pada saat itu. Rasanya Bapak melihat Ali Falahi ini mengantuk nih. Coba Ali Falahi silakan keluar terlebih dahulu dan mengambil air wudhu. Nanti kita akan lanjutkan sambil menunggu Ali Falahi. Baik, oke teman-teman. Jadi yang keempat ada ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi ini sampai sekarang masih dipelajari oleh lembaga-lembaga pendidikan di tingkat SMA ataupun SLTA, ya, dan sederajat lah maksudnya. Bisa dikatakan ilmu astronomi ini di dalam Islam disebut sebagai ilmu falak, ya, ilmu falak ataupun ilmu perbintangan, yang dimana ilmu astronomi ataupun ilmu falak mempelajari tentang benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, serta planet-planet yang ada di luar angkasa. Nah, adapun tokoh-tokoh ilmu astronomi yang sangat terkenal pada saat itu, kita bisa lihat ada Ali bin Isa al-Usturlabi, dan yang kedua ada Muhammad bin Nusa al-Khawarizmi, dan yang ketiga ada Al-Farghani, yang keempat ada Al-Bantani, yang kelima ada Al-Bairuni, dan yang terakhir ada Nasiruddin At-Tusi. Itu merupakan tokoh-tokoh ilmu astronomi yang sangat terkenal pada masa itu, khususnya pada peradaban dinasti Abbasiyah ini. Yang selanjutnya ada ilmu sejarah. Nah, pada ilmu sejarah ini kajian sejarahnya itu masih terpatok ataupun terpaku kepada tokoh ataupun peristiwa-peristiwa tertentu saja. Nah, itu menjadikan sebuah kekurangan ataupun bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk dikaji lebih detail lagi mengenai ilmu sejarah. Nah, adapun tokoh-tokoh ilmu sejarah yang terkenal pada saat itu, diantaranya ada Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dan yang kedua ada Muhammad bin Sa'ad, yang ketiga ada Al-Bairuni. Itu merupakan tokoh-tokoh yang sangat terkenal ataupun tokoh-tokoh ilmu sejarah yang terkenal pada saat itu. Nah, yang terakhir dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada ilmu geografi. Ilmu geografi ini bisa dikatakan sebagai ilmu bumi, dan dalam Islam ataupun di dalam ilmu bumi tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ilmu astronomi. Mengapa demikian? Karena ilmu bumi ataupun ilmu geografi dengan ilmu astronomi sangat berkaitan erat sekali kaitannya dengan keduanya. Nah, adapun tokoh-tokoh ilmu bumi banyak sekali. Kalau misalkan anak-anak lihat di situ, kurang lebih ada 13 tokoh yang sangat terkenal pada saat itu. Bapak akan jelaskan secara detailnya saja, yaitu ada Al-Yaqubi,
kemudian ada Ibnu Hardadah, dan yang ketiga ada Al-Dinawari, selanjutnya ada Hamdani, yang kelima ada Ali Al-Masudi, yang keenam ada Ahmad bin Fadlan, selanjutnya ada Ahmad bin Rustah, ada Al-Balqi, ada Al-Istakhar II, dan Ibnu Hauqal, ada Al-Baghdadi, Abdul Latif Al-Mawafaq, Abu Ubaid Al-Bakri, dan ada Al-Idrisi. Itu merupakan tokoh-tokoh ilmu geografi ataupun ilmu bumi yang terkenal pada saat itu. Nah, baik teman-teman, yang tadi Bapak jelaskan itu yaitu mengenai bidang ilmu pengetahuan yang terkenal sekali. Ada filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, sejarah, dan ilmu bumi atau geografi. Itu sangat populer sekali pada masa itu. Dan selanjutnya yang kedua di bidang ilmu-ilmu agama. Nah, di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang pada saat itu ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Nah, baik, Bapak akan jelaskan yang pertama yaitu ilmu hadis. Hadis merupakan, ataupun anak-anak sudah mengetahui secara gamblangnya bahwa hadis itu merupakan sumber Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama meneliti dan mengkaji berbagai hadis untuk menentukan keabsahan dan keasliannya, baik dari segi sanad, rawi maupun matanya. Itu merupakan hadis pada saat itu. Dan ada tokoh-tokoh ilmu hadis yang saat ini ataupun yang pada saat itu dan sampai sekarang ini sangat populer sekali. Di antaranya ada Imam Bukhari dengan karyanya yang sangat terkenal dan sangat big sekali ataupun besar sekali, yaitu ada Sahih Al-Bukhari. Dan yang kedua ada Imam Muslim dengan karangannya yaitu Sahih Muslim. Selanjutnya ada Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah. Dan yang keempat ada Abu Daud dengan karyanya yaitu Sunan Abu Daud. Yang selanjutnya ada Imam Tirmizi dengan tulisannya yang berjudul Sunan At-Tirmizi. Dan yang terakhir ada Imam An-Nasai yang karyanya yaitu berjudul Sunan An-Nasai. Itu merupakan tokoh-tokoh ilmu hadis yang sangat populer, bahkan sampai sekarang ini masih dikaji tentang hadis-hadis karyanya itu. Next. Oke, Alif Alay udah datang, bagus. Gimana rasanya? Ngantuk nggak? Oke, udah. Good. Oke, yang selanjutnya ada ilmu tafsir, ilmu bidang ilmu agama ini. Yang kedua ada ilmu tafsir, yang dimana pada saat itu, pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Mengapa demikian? Karena ahli tafsir pada saat itu melakukan kegiatan penafsiran secara teratur dan terukur dan mandiri. Maksudnya mandiri ini terpisah dari hadis. Kan dulunya itu antara ilmu hadis dan ilmu tafsir menjadi satu, dan sekarang pada saat itu ilmu hadis dan ilmu tafsir, maksudnya ilmu tafsir dipisahkan dari ilmu hadis. Nah, itu merupakan penjelasan dari ilmu tafsir. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini dalam sejarah perkembangan dinasti Abbasiyah sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali, ya. Pada masa ini, ilmu fikih dipandang sebagai periode kesempurnaan. Nah, mengapa demikian? Yaitu periode munculnya imam-imam mujtahid besar maksud saya. Juga disebut sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum-hukum Islam. Jadi pada saat itu hukum-hukum Islam yang telah ditentukan ataupun yang telah ditetapkan dijadikan sebagai muncul sebuah pembukuan hukum-hukum Islam gitu. Itu merupakan ilmu fikih. Dan adapun tokoh-tokoh fikih, ilmu fikih yang terkenal pada saat itu, ada yang tahu dari anak-anak? Silakan. Baik, benar yang dikatakan oleh Faizur Rahman bahwasanya di antara tokoh-tokoh ilmu fikih yang sampai saat ini masih masih sangat terkenal begitu ya,
itu ada Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini menulis sebuah karya yang berjudul Fiqih Akbar, Al-Alim wa Al-Musta'an dan Al-Musnad. Itu merupakan karya dari Imam Abu Hanifah. Dan yang selanjutnya ada Cung yang tahu? Oke, Imam Malik. Imam Malik yang kedua itu ada Imam Malik dengan karyanya yang berjudul Al-Muwatta dan Usul As-Shaghir, ya. Dan yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini karyanya yang berjudul Ar-Risalah dan Usul Fiqh. Sampai sekarang usul fiqh ataupun yang lainnya dengan karya-karya tersebut dikaji tentang perkembangan zaman sampai detik ini. Oke, yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hambal dengan karyanya yang berjudul Al-Musnad, Jami' As-Shaghir dan Jami' Al-Kabir. Itu merupakan semua tokoh-tokoh dengan karyanya yang sangat populer sekali pada saat itu, bahkan sampai sekarang masih populer, ya. Itu merupakan tokoh-tokoh ilmu fikih. Baik, anak-anak, yang terakhir dari bidang ilmu agama ini ada ilmu tasawuf. Nah, pasti anak-anak sedikitnya sudah mengetahui tentang pengertian dari ilmu tasawuf itu, bahwasanya inti dari ajaran ilmu tasawuf itu menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari ajarannya seperti itu untuk ilmu tasawuf. Nah, mungkin untuk materi kita saat ini sampai di sini. Maksudnya penyampaian materinya mengenai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ilmu agama cukup untuk Bapak jelaskan. Dan selanjutnya Bapak ingin membuat sebuah kelompok ahli, dan setelah membuat kelompok ahli, kalian semua yang kelompok ahli kembali ke masing-masing kelompok asalnya dan menjelaskan tentang apa yang didapat di dalam kelompok ahli tersebut. Baik, sekarang silakan dari kelompok ahli masing-masing kembali ke kelompok asal. Dan setelah itu silakan dari kelompok asal untuk diskusi masing-masing, dan setelah itu silakan satu orang ataupun juru bicaranya mempresentasikan di depan ruangan. Nah, tadi sudah kita sama-sama saksikan bahwasanya juru bicara dari masing-masing kelompok asal sudah mempresentasikan tentang hasil diskusinya. Silakan masing-masing kelompok satu orang untuk memberikan tanggapan dan komentarnya tentang hasil presentasi dari juru bicara masing-masing kelompok. Silakan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 bergiliran untuk memberikan penilaian kepada kelompok yang telah mempresentasikan. Nah, karena sudah dari masing-masing kelompok sudah memberikan penilaiannya kepada masing-masing kelompok, sekarang berakhir sudah untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini. Dan sebagai penutup, Bapak akan menyimpulkan secara gamblang ataupun secara menyeluruhnya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita hari ini membahas tentang peradaban emas dinasti Abbasiyah, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang-bidang ilmu agama. Nah, ingat-ingat anak-anak bahwasanya bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu ataupun pada masa dinasti Abbasiyah, ada 6 ilmu pengetahuan yang sangat pesat sekali perkembangannya pada saat itu, yaitu ilmu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, sejarah, dan ilmu bumi ataupun geografi. Dan yang selanjutnya ilmu-ilmu agama, ada diantaranya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Itu merupakan kesimpulan ataupun yang dapat Bapak berikan pelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengkaji lebih dalam lagi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Tidak hanya selesai di pertemuan kali ini, silakan anak-anak baca kembali dan pahami kembali tentang apa yang belum dimengerti untuk pelajaran kali ini. Nah, oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena pelajaran ataupun pembelajaran hari ini sudah kita lakukan bersama-sama dengan baik, dan semoga menjadi pelajaran yang bisa
dimanfaatkan oleh kita. Semoga bisa menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Dan untuk minggu selanjutnya Bapak akan mengasih tugas, silahkan kerjakan soal esai yang ada di buku paket dan salin jawabannya ke dalam buku materi kalian masing-masing. Nah, itu merupakan tugas untuk penilaian kognitif kalian. Dan untuk pengingat untuk anak-anak, Bapak semenjak mengajar di sini, Bapak sudah melihat gerak-gerik kalian. Apabila tadi ada yang ngantuk, ada yang terus bercandaan, itu menjadikan suatu penilaian untuk Bapak. Jadikan untuk acuan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Ya, baik. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Amin. Baik, Bapak pamit undur diri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bisa masuk ke dalam otak dan pikiran kita masing-masing. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi amal untuk ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah, khairun nas anfa'uhum linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.